Oke, halo rekan-rekan. Ketemu lagi gitu ya dengan saya Ivan Dana di Tentang Buku. Tapi hari ini saya nggak sendirian. Nah, mungkin rekan-rekan pendengar juga sudah tahu ya kalau misalkan saya nggak sendirian, maka kali ini segmennya adalah tentang ngobrolin buku. Jadi seperti biasa, di sekali ini kita akan ketemu gitu ya dengan sosok inspiratif atau praktisi di bidangnya untuk kita coba gali sebenarnya apa sih buku favoritnya. Dan untuk itu, sebelum kita mulai, kayaknya saya persilahkan untuk sahabat saya, gitu ya, rekan diskusi saya, untuk memperkenalkan diri. Silakan, Pak Farid. Halo, kawan-kawan, pendengar, penonton, Mas Ivan. Saya Farid Rasidi. Saya founder dan CEO dari Rasidi Consultant, yang perusahaan konsultan manajemen bisnis yang saya dirikan dari tahun 2011. Lalu berkembang di grup kita juga akhirnya ada beberapa bisnis lain di luar konsultan ya, ada retailnya, ada digital marketing dan masih ada lain lah. Gitu Mas Ivan. Oke, terima kasih Pak Farid. Nah, rekan-rekan, bagi rekan-rekan yang tadi sudah sedikit menyimak gitu ya, sudah dapat gambaran ya, bahwa memang yang akan kita ulik-ulik kali ini adalah sosok yang kebetulan memang sosok yang sudah berpengalaman di bidangnya gitu ya, dan juga sudah mengelola sebuah bisnis. Nah, saya jadi penasaran nih Pak Farid. Ini kan Pak Farid berarti kan saat ini lebih banyak berkecimpung juga di dunia bisnis ya, sebagai Ya, konsultan ataupun juga pelaku gitu ya. betul. Nah, boleh tahu apa sih yang membuat Pak Farid gitu ya bisa sampai saat ini, sampai detik ini, kalau secara pribadi dulu? Kalau pertanyaannya apa yang membuat sampai sekarang ini sebetulnya adalah ketidakpuasan atau ada sebuah pencarian yang belum ketemu pada awalnya, Mas Ivan. Karena dulu saya sampai dengan 2009 itu masih kerja di sebuah perusahaan. Gitu. Jadi saya setiap kerja di sebuah perusahaan itu saya ngerasa, aduh, kok gue gini-gini aja ya, gitu. Gini-gini aja tuh dalam arti, maksudnya ini bukan masalah saya mendiskreditkan profesi seorang profesional atau enggak ya, ini masalah panggilan hidup aja ya. Saya ngerasa kok gini-gini aja, saya punya sesuatu yang mungkin cukup baik tapi saya jarang dikasih kesempatan untuk menyampaikannya karena mungkin level saya masih rendah. Saya ngerasa saya bisa diajak diskusi kok oleh level manajemen karena saya punya sesuatu yang bisa saya bawa tapi kesempatan itu nggak pernah ada, lalu hidup penuh rutinitas segala macam. Jadi saya ngerasa kayaknya gue harus nyari yang lain gitu, nyari yang lain. Akhirnya terlebih masalah impact ya. Saya ngerasa maksudnya ketika itu kan saya juga masih single ya, belum berkeluarga. Ini kayaknya kalau gue terus begini paling impact gue cuman ke perusahaan yang tempat gue kerja aja gitu, sama diri gue ya. Setelah berkeluarga juga akhirnya ya paling nambah dengan keluarga yang saya punya. Saya lebih berpikir gimana caranya gue bisa punya impact lebih luas ya. Gitu sih, jadi asal mulanya begitu Mas Ivan. Oke. Jadi apa ya, merasa bahwa harusnya bisa melakukan yang lebih besar lagi ya Pak dampaknya gitu ya. Betul, Impact lebih besar lagi. Oke. betul banget. Oke. Tapi kalau kita ngeliat nih Pak Farid, karena kebetulan kita bidangnya sama gitu ya. Bagi rekan-rekan yang belum tahu, saya sama Farid sama-sama dulunya itu adalah accounting gitu ya. Nah, kalau bedanya kalau Pak Farid kan memang akhirnya sekarang juga masih di bisnisnya di bidang keuangan juga gitu ya. Kalau saya ini udah agak berbeda gitu. Nah, kalau saya belajar ilmu accounting itu kan sebenarnya kita kaku ya Pak ya. Artinya gini, ketika kuliah itu kan diajarinya sesuatu yang kaku yang ya sudah harus balance gitu loh. Segala sesuatu itu ada kaidahnya, ada aturannya. Lantas yang saya penasaran adalah kalau saya kenal Pak Farid itu kan suka untuk bikin terobosan baru, suka bikin hal yang something yang berbeda. Nah itu munculnya dari mana sih Pak? Karena kan di accounting kan nggak boleh ya kita terlalu banyak eksperimen ya. Iya, makanya saya kaget juga pas Mas Ivan yang seorang coach, seorang trainer, ngejalanin perusahaan di bidang training, ternyata background-nya accounting ya. Nah, saya paham sekali Mas Ivan. Cuman akhirnya apa yang mungkin saya laluin ya, mungkin Mas Ivan juga dan sebagian kecil orang lainnya, bahwa kita bisa aja memilih jurusan kuliah apapun, tapi mungkin itu tidak menentukan kita akan end up di mana. Karena mungkin yang lebih menentukan adalah tentang karakteristik diri kitanya ya. Misalnya apakah kita cukup orang yang pasif, suka ya udah nerima gitu aja apa yang keadaan kasih ke kita,
atau kita orang yang cukup curious, kita pengen selalu mencoba lebih, cari tahu lebih segala macam. Memang yang saya tahu, mungkin Mas Ivan lebih tahu lah, dalam dunia psikologi kemanusiaan tuh pasti ada apa namanya, ada benang merah lah. Misalnya saya sering dengar nih, kalau anak-anak akuntansi itu biasa introvert, dia sukanya di belakang laptop, komunikasinya jelek, nggak ramah sama orang, interpersonal skill-nya kacau segala macam. Mungkin ada idea umum ya. Kalau orang sales marketing pasti biasanya dia talkative, dia ramah, dia mukanya ceria, apa segala macam gitu. Cuma sih selalu percaya ada one in a million ya. Terlepas memang dari yang tadi saya bilang di awal, bahwa jurusan itu ternyata tidak menentukan kita akan berakhir di mana ya. Apalagi kalau mungkin, saya nggak tahu kalau Mas Ivan ya, kalau saya dan kebanyakan teman saya ketika itu milih jurusan kuliah, pasti bukan karena wah yang cukup kuat, karena kita masih terlalu kecil untuk tahu kita mau kemana kan. Kadang disuruh orang tua, kadang ikut temen, kadang ya, dan segala macam lah. Gitu Mas Ivan. Oke, ya benar-benar. Nah, saya jadi penasaran nih, dari perjalanan karirnya Pak Farid sejauh ini gitu ya, ada banyak proses yang dilalui, itu kan pasti nggak lepas dari kita proses belajar ya Pak. Artinya kita terus belajar, dan terutama memang karena bidang accounting kemudian akhirnya juga harus tahu tentang bisnis ini kan, ya mungkin separuhnya sudah ada ya di bagian keuangannya, tapi mindset bisnis itu kan dibangun dari proses belajar. Artinya kita harus expand lagi ya kemampuan kita harus cari lagi ilmu di mana. Nah, saya jadi penasaran nih Pak, kira-kira sejauh ini buku apa sih Pak yang berkesan gitu ya bagi Pak Farid saat ini dalam perkembangan karir dan juga dari Pak Farid yang sampai sekarang masih ini buku yang berkesan. Semuanya bagus tapi pasti ada satu yang punya cerita. Boleh nggak Pak di-share ke teman-teman di sini? Oke. Nah, ini bicara buku nih Mas. Ini menarik Mas. Saya mungkin kalau saya ingat zaman saya sekolah dulu ya, baik SMA maupun kuliah itu, mungkin saya masuk ke dalam golongan orang yang tidak suka belajar formal, ikuti kelas ya. Kalau saya bisa nitip absen, ya nitip absen. Saya lebih suka di luar kelas, kita nongkrong dulu, mungkin main biliar, main basket, main bola, segala macam. Dulu sampai kalau saya mampir ke Gramedia ya, ke toko buku gitu, terus ngelihat orang duduk ngambil buku, duduk ngebaca, itu dalam hati saya, ngapain sih ini orang segitunya banget sama baca gitu. Itu saya sampai punya kayak gitu. Itu pun dulu saya ke toko buku tuh mungkin nemenin temen lah atau apa. Saya bosan sekali lah. Pasti saya pengen segera keluar, mungkin ke tempat ngopi, segera nongkrong, ngobrol-ngobrol dibanding baca buku. Nah, akhirnya semua itu bermula ketika di 2009 saya memutuskan untuk beralih dari pekerja profesional untuk membangun bisnis. Nah, ketika itu 2009 itu literasi itu kan belum banyak ya. Maksudnya belum kayak sekarang ya. Sekarang mungkin konten bisnis sudah cukup banyak di YouTube. Dulu mungkin Spotify belum lahir, saya nggak tahu ya. Mungkin nggak ada podcast bisnis. Saya masih ingat dulu buku bisnis pertama yang saya baca itu adalah Cara Gila Jadi Entrepreneur. Itu yang nulis Purdi E. Chandra. Pendirinya kursus Primagama. Benar. Itu satu-satunya buku bisnis di saat itu yang raknya di Gramedia itu masih gabung dengan rak ekonomi. Jadi kan kalau sekarang kan raknya udah rak entrepreneurship gitu ya, entrepreneur. Itu dulu masih gabung dengan ekonomi. Gitu. Jadi kenapa saya akhirnya, ini sebelum bicara masalah ada nggak spesifik judul buku tertentu ya? Karena saya memaksa diri saya untuk mencari ilmu yang mana ketika itu sulit sekali saya dapatkan di zaman itu ya. Misalnya dulu saya mau belajar bisnis, misalnya saya mau bikin bisnis bengkel, saya datang ke sebuah bengkel di Radio Dalam tuh, saya tanya, Pak gimana Pak bisnis bengkel, bagus nggak? Jawabannya ya selalu nutupin, ya gitulah Mas, ya bagus lah Mas. Gitu. Mungkin dia takut saya jadi kompetitornya atau apa segala macam gitu kan. Padahal saya cuma pengen cari tahu sesuatu yang mungkin ada gunanya buat saya ketika saya nanti pengen ngerunning bisnis bengkel gitu. Jadi balik lagi ke dalam buku, menurut saya nggak tahu mungkin teman-teman pendengarnya Mas Ivan atau mungkin Mas Ivan sendiri juga ngalamin apa yang saya alamin ya. Ternyata buku yang kita baca itu ada levelnya Mas. Ternyata ya. Nah menariknya level itu nggak bisa di-bypass. Jadi level itu kayak urutan kita sekolah misalnya. Misalnya kita nggak mungkin kita langsung beli buku materi kelas 3 di saat umur kita masih kelas 1. Ternyata, saya nggak tahu apakah ini berlaku juga di Mas Ivan dan pendengarnya Mas Ivan ya. Maksudnya gini,
ketika dulu saya mau pindah dari profesional ke menjadi entrepreneur dengan bisnis, itu yang paling krusial adalah masalah mental, masalah keberanian, masalah mindset, masalah nyali, masalah yang terkait itulah. Karena saya mikir, waduh, ntar gue gak dapat gaji bulanan lagi nih, ntar kalau bisnis gue gak ngasilin gimana, ntar gue bisa hidup nggak? Sekarang enak gue pasti digaji sekian rupiah setiap bulan, kerja keras, gak kerja keras, ya gue pasti digaji lah, kadang gue bisa izin lah, gue di luar jam kantor bisa ngurusin yang lain, nanti pas gue ngurusin semua sendiri, gimana, gue masih bisa hidup nggak ya? Nah, di momen itu buku yang saya beli, itu pasti buku-buku motivasional. Oh, iya. Gitu, buku-buku tentang mindset. Nah, di periode ini yang dulu paling berkesan buat saya itu adalah Think and Grow Rich dari Napoleon Hill. Tapi yang versi awalnya, Awal ya, itu. Itu kalau nggak salah yang saya punya tuh covernya putih lah, ada apa renda-renda biru di sekeliling covernya. Itu buku yang saya baca. Memang isinya tentang mindset, tentang motivasional. Bahkan di buku itu dia ngajarin afirmasi positif. Jadi kita tulis gitu bahwa saya akan mendapatkan sekian rupiah pada tanggal sekian yang didapat dari kerjaan ini atau dari bisnis ini. Itu kita harus baca setiap pagi di depan cermin untuk ngelakuin afirmasi positif ke diri kita ya. Jadi bahkan menariknya, kalau nggak salah ya, saya juga agak lupa. Jadi saya baru dapat istilah mastermind itu di buku Think and Grow Rich itu. Jadi saya lupa. Dale Carnegie atau si Alpha Edison lupa ya. Jadi dia kan hidup di zamannya Henry Ford. Dia hidup di zamannya banyak invention di situlah ya. Jadi dia ada satu waktu dia duduk di meja makannya dia di rumahnya. Lalu dia membayangkan di sekeliling meja makannya dia ada orang-orang itu. Ada Alpha Edison, ada Henry Ford, ada apa gitu. Lalu dia bertanya ke masing-masing tokoh itu. Lalu tokoh-tokoh itu menjawab pertanyaan dia. Tapi ini cuma di imajinasinya dia ya. Itu yang disebut dengan kelompok mastermind gitu. Sehingga ketika dia mau ngelakuin sebuah langkah dalam bisnisnya dia segala macam, dia ngelakuin itu. Satu isi buku itu menurut saya ini tentang masalah mindset. Masalah tentang law of attraction lah, seberapa kita gigih untuk mendapatkan sesuatu, nanti pasti ada jalan. Dan memang entah kenapa di periode itu orang-orang dan mentor-mentor yang saya temuin itu juga bicara tentang mindset. Saya waktu itu baru memulai bisnis, kalau nggak salah saya bikin cuci helm tuh dulu di 2009 baru ngetren lah cuci helm pakai mesin. Saya ingat banget buka di Jalan Cipaku di Pasar Santa ya. Jadi ketika saya tanya masalah teknis ke mentor saya orang Citayam tuh, Pak gimana sih bisnisnya maju? Dia ngejawabnya bukan masalah teknis. Saya kesel banget ketika itu. Jadi pas saya tanya gimana sih kita dapetin customer, dia ngejawabnya, dia cuma bilang, Mas Farid harus yakin bisnis ini bagus, bisnis akan berhasil di masa depannya. Pertanyaan saya, tapi gimana cara teknisnya? Dia nggak pernah ngejawab. Karena menurut dia gini, bagi saya pertanyaan Mas Farid itu kayak seperti, kalau dia kan bisnis kontraktor ya, kayak seperti tukang saya nanya, Pak kita mau pakai paku merek A atau paku merek B? Menurut dia ya. Jadi pertanyaan Mas Farid itu sangat teknis. Saya nggak akan bicara dulu sama Mas Farid tentang hal teknis itu. Dan dia bilang, Mas Farid kalau masih baru mulai pindah dari profesional entrepreneurship, ini mentalnya harus kuat. Sering-seringin nongkrong sama orang yang sevibrasi. Karena kalau enggak, ntar mental Mas Farid bisa rusak dan bisa balik lagi. Jadi momentum itu harus dijaga. Gitu. Jadi yang saya baca di periode itu pasti buku-buku tentang motivasional. Berapa lama itu Pak baca buku motivasi sampai akhirnya memutuskan kayaknya sudah nih harus move ke next book, tipe buku lain? Oke. Kalau pertanyaannya berapa lama, mungkin setiap orang punya periode fase yang berbeda-beda. Cuman ketika saya mau mulai bisnis 2009, itu kan saya kan tidak langsung ngerasa pede dengan bisnis yang saya kerjakan. Nggak langsung ngerasa pede gitu. Jadi saya masih di tengah-tengah jalan. Saya rasa teman-teman pengusaha juga awalnya pasti banyak yang ngalamin. Itu kadang kita suka mikir, ngapain sih gue capek-capek kayak begini? Kenapa sih gue nggak kerja kantoran aja kayak kemarin gitu? Ngapain sih gue ngelakuin semua ini, capek banget, bla bla segala macam gitu. Maka dulu saya mungkin sampai akhirnya saya bikin Rasidi Consultant itu 2011,
mungkin saya masih membaca ini sampai pertengahan 2012 atau akhir 2012 lah. Buku-buku motivasional tentang mindset ya. Ya, ada Think and Grow Rich, ada Malcolm Gladwell tuh, aduh saya agak lupa tuh. Yang mana? Tipping Point? Blink? Yang tentang 10.000 jam lah kalau nggak salah. Oh, Outlier. Outlier. Ada juga yang Blink judulnya. Bahkan dari Indonesia saya baca bukunya. Dulu ada Tung Desem Waringin saya baca. Saya baca bukunya Bong Chandra. Saya dulu baca bukunya pendirinya Pecel Lela tuh Rangga Umara. Saya baca bukunya Mas Mono, pendirinya Ayam Bakar Mas Mono. Itu saya baca banyak di Gramedia, akhirnya muncul Gramedia itu kisah sukses 25 saudagar. Itu lebih kepada motivasional. Kenapa saya bilang lebih kepada motivasional? Karena misalnya saya baca buku halaman 84 dia masih miskin nih. Halaman 85-nya udah kaya. Sedangkan kalau kita udah masuk ke dalam bisnis ya, kan kita perlu tahu yang di antara halaman 84 sama 85-nya kan. Iya, prosesnya Prosesnya apa gitu. Tapi saya paham karena memang buku itu buku motivasional. Dia lebih mengajarkan sharing ceritanya dia dulu, lalu kemudian dia menjadi seperti sekarang ya, bukunya Khairul Tanjung, Pak Ciputra dan kawan-kawannya. Nah, ketika naik lagi ke sana, setelah 2013-an, saya sudah punya company, dulu mungkin 1 orang karyawan, lalu menjadi 6, menjadi 7. Nah, buku yang saya baca beda. Ini lebih kepada buku praktikal. Misalnya dari sisi pengembangan diri ya, How to Build a $1 Million Team misalnya. Ada Adam Ho kalau nggak salah. Iya. Itu teknis tuh. Gimana kita bikin KPI, saya tahu akhirnya apa kita pakai balance scorecard, Six Sigma, ntar ada marketing nih, cara kita, kalau di perusahaan saya cara dapetin klien. Nanti waktu itu saya beli buku ada marketing untuk kantor akuntan publik kalau nggak salah, saya lupa itu karena banget ya. Jadi lebih spesifik. Gimana cara ngatur working process di internal team gitu. Nah, udah ke sini, ya saya baca bukunya lain tentang misalnya financial structuring. Karena saya sekarang udah punya investment company, gimana cara kita ngembangin bisnis lagi, gimana caranya saya ketika saya udah pengen bikin, udah ngerunning bisnis, di mana keterlibatan saya sudah tidak segitu aktifnya. Artinya kan saya harus membuat sebuah sistem kan, bisa sistem flow, bisa sistem aplikasi atau teknologi pendukung gitu. Jadi setiap fase menurut saya ada bukunya masing-masing. Nah, menariknya Mas, menariknya adalah buku yang sama yang saya baca 10 tahun lalu, ketika saya baca lagi sekarang, buku yang sama nih, ternyata kita memaknainya bisa beda gitu. Ya benar nggak? Mas Ivan ngalamin juga. Maksudnya ternyata ketika fase kita sudah berganti ya, mungkin kita sudah banyak literasi pengalaman hidup sendiri di bisnis kita, di kerjaan kita, ketika membaca buku yang sama itu udah beda gitu ininya maknanya kita. Benar-benar. Mungkin karena pengalaman kita juga ya Pak. Buku artinya gini, buku itu ketika kita baca itu kan akan ada benturan ya antara pengalaman kita saat ini dengan teorinya gitu. Mungkin pas awal belajar kita masih ngisi nih. Tapi begitu kita sudah mempraktekkan, baca buku yang sama, kita jadi kayak apa ya, ada proses kita membenturkan konsep dan praktek, dan akhirnya dapat insight baru gitu loh. Akhirnya makanya jadi buku itu, makanya banyak teman yang bilang, buku itu sebenarnya nggak sekali baca selesai, tapi kapanpun kita mau baca, itu kita bisa dapat meaning yang berbeda. Karena tadi itu, kapan kondisi apa kita baca, itu akan menentukan insight yang kita dapatkan sebenarnya. Itu sih kalau dari saya. Kalau dari Pak Farid tadi gimana maksudnya itu? Beda meaning itu. Iya benar Mas. Saya kemarin tahun lalu di awal pandemi ya, di 2020, itu saya baca lagi buku Think and Grow Rich. Itu saya menjadi excited lagi dengan excitement yang berbeda seperti 10 tahun yang lalu saya baca. Bagi saya nih, kenapa ya? Maksudnya kenapa bisa begini? Saya rasa bukunya nggak berubah nih. Karena buku yang sama saya beli 10 tahun yang lalu, saya taruh di tempat yang sama. Tapi saya ngerasa, sayanya udah berubah. Mungkin stage of my life-nya udah berubah, stage dari bisnis sayanya udah berubah gitu. Sehingga kita mendapatkan ilmu dari sudut pandang yang lain dari buku yang sama. Menurut saya ini ajaib ya. Dan sejak 2012 itu yang saya mulai beli baca buku, saya akhirnya keranjingan Mas. Saya akhirnya jadi lucu sendiri ketika saya ingat dulu saya bagaimana saya mencibir orang yang suka baca buku gitu. Karena akhirnya sekarang saya jadi
suka baca buku sendiri gitu. Ada udah masuk digital lah, saya beli e-booknya, saya baca dari handphone atau dari gadget khusus gitu. Itu saya bisa kalau saya pergi liburan misalnya sebelum pandemi sama keluarga, ntar anak istri udah pada tidur, itu saya di balkon tuh saya baca dari handphone banyak. Dan sekarang saya baca Robert Kiyosaki Guide to Investing misalnya. Ya lebih udah state-nya karena saya udah mulai investasi di pasar modal atau investasi di private company atau yang perusahaan IPO apa segala macam lah.